Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya. Sebenarnya saya beberapa lalu mau kesini tapi tidak sempat. Waktu mungkin tidak sempat di sini. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kita pelatihan ini tujuannya harus diikuti dengan baik. Karena ini untuk kebaikan kita, untuk bagaimana kita mengolah kemampuan keterampilan usaha kita. Jadi keterampilan usaha kita itu harus diolah dengan baik, sehingga kita bisa berusaha dengan baik. Begitu. Jadi kalau kita punya usaha, tapi tidak dibarengi dengan punya kemampuan keterampilan pengetahuan, ya kita punya usaha tapi tidak punya pengetahuan tentang itu, maka usaha ini bisa lama-lama bisa bangkrut. Kan begitu kan? Nah makanya dua ini harus penting. Jadi kita berusaha sambil belajar. Nah kita di Muhammadiyah begitu. Nah Muhammadiyah ini bekerja sama dengan Swiss. Ketika Swiss nawarin program ini, Muhammadiyah tangkap. Karena kenapa? Karena ada pelatihan dalamnya. Tidak sekedar beri dana toh. Kasih duit biasanya kan ya kasih uang pergi, itu caleg biasanya. Tapi kasih uang langsung pergi, tidak. Kita beri pelatihan. Makanya pelatihan ini harus ada, gitu, harus diikuti. Sifatnya wajib. Jadi kita ada beberapa pelatihan lah. Ini kemarin sudah kita, kalau tidak salah disuruh semua ya. Cuman kalau ke sana kan banyak alam. Agak capek kan? Kalau sudah. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya. Saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Ferry. Tadi sudah disampaikan juga sama teman. Nama panjang saya Ferry. Panjang saya kan. Saya kebetulan juga di Universitas Muhammadiyah Palu sebagai dosen. Tapi saya kasih gitu. Kalau ada anak-anak yang mau kuliah juga boleh. Nanti sebentar saya bagi brosurnya. Nah, jadi di program ini kita ingin bagaimana pengetahuan kita tambah. Hari ini misalnya kita belajar pembukuan. Ini seharusnya ada 3 buku. Cuma 1 ya? Oh, ada ya. Jadi ada 3 buku. Sebenarnya ada 7 buku ya. Tapi kita 3 aja dulu. Nanti kalau dipelajari semua 7 bisa nalim kuno tuh. Jangan terlalu banyak bukunya. Ya, tapi nanti akan kita pelajari semua secara inti. Ya, itu kira-kira. Menyusun buku pencatatan pengeluaran. Buku pertama yaitu buku pengeluaran. Buku ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran usaha berupa belanja bahan baku, gaji karyawan, transportasi, dan lain-lain. Mengetahui dan menyusun kapan rencana modal usaha tersebut harus dikembalikan. Yang kedua, menyusun buku pemasukan, yaitu Baca, memang membaca. Karena itu ayat pertama turun Al-Quran kan Iqra, ya kan? Iqra, baca lah. Ketika Nabi terima pertama wahyu di bulan Ramadan seperti ini, itu disuruh baca Iqra. Nah, itu kenapa? Ya, supaya kita nemontar ini. Jadi memang aku pikirin, maaf lah ya, kita harus juga membaca macam teknik memasak yang lain untuk suami. Tapi suami itu tidak selingkuh. Oke, itu kira-kira yang kita sampaikan. Terima kasih. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita lebih memahami langkah-langkah apa yang kita lakukan ke depan, khususnya dalam
pengelolaan bisnis kita ini biar lebih maju. Tahun pertama oke, kita nanti evaluasi di RAT ini, evaluasi tahun ini bagaimana, apa di mana kendalanya, nanti dikasih masukan pengurus. Kalau pengurus mau ke reshuffle silakan gitu. Kalau belum ada yang bisa jadi direktur, tentu saya bersedia jadi direktur. Emang berhenti gitu. Nah, makanya kaitannya dengan bisnis tadi ini, kalau kita mencari duit untuk itu, untuk apa? Menyekolahkan anak gitu. Menyekolahkan anak. Ya kebetulan saya di Palu kan sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah. Nah, ini saya gambarkan di Universitas Muhammadiyah Palu itu bisa kita kuliah di sana. Bahkan banyak beasiswa kemarin saya sampaikan sedikit biar ya harapan kita kan ibu-ibu punya keturunan yang cerdas gitu kan. Jadi kalau di Universitas Muhammadiyah Palu itu ada 8 fakultas, boleh dipilih manapun. Ada fakultas agama kalau mau cocok menjadi ustaz, ada fakultas ekonomi bisnis kalau mau bisnis gitu. Terus ada fakultas pertanian yang mau mengembangkan pertaniannya, ada fakultas kesehatan yang mau cocok mau masuk fakultas kesehatan, ada yang fakultas hukum yang mau jadi pengacara, ya. Ada fakultas teknik yang ngurusin teknik kayak bangunan dan lain-lain. Terus kalau saya sih di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Biasanya jangan bukan Fakultas Ilmu Santai dan Ilmu Peles, bukan. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan saya di sana. Di situ ada 2 jurusan. Kalau pemerintahan itu apa kadis tadi? Kalau pemerintahan biasanya di situ, di jurusan Dinas Negara. Dan ada jurusan Sosiologi. Di sana pula banyak beasiswa. Sekarang kan alhamdulillah kita dapatkan beasiswa, maksudnya anak-anak kita yang sekolah di sana dikasih beasiswa oleh pemerintah. Kita kerjasama dengan anggota DPR RI yang menurunkan beasiswa itu karena tapi ada syaratnya beasiswa itu. Yang pertama tentu pada keterangan dari kepala desa tidak mampu gitu kan. Yang kedua harus punya prestasi gitu, kemampuan akademik yang lebih gitu. Jadi itu penting. Nah, makanya tadi kecerdasan itu dibangun gitu kan. Jadi orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi. Nah, itu kira-kira silakan kalau ada ibu-ibu yang mau. Sekarang masih buka pendaftaran. Lalu setelah masuk biasanya itu ini hanya dibantu oleh Dikti melalui Universitas Muhammadiyah itu. Nah, itu tergantung kita. Nah, itu. Jadi hari ini juga saya ingin sampaikan terkait di luar ini bahwa Universitas Muhammadiyah Palu itu salah satu lembaga milik Muhammadiyah yang bekerja untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kecerdasan bangsa. Nah, kita juga masih menerima mahasiswa. Siapa tahu ada anak-anaknya ibu-ibu semua, atau ibu-ibu masih ada yang mau kuliah, tidak apa-apa. Silakan mendaftar. Tapi kalau ibu-ibu yang kuliah, mungkin tidak ada beasiswa. Tapi kalau anak-anaknya masih bisa dapat. Karena di Tegurana, ya Raina rata beasiswa. Minta maaf, apa Naguramu kami? Iya Bapak. Tapi kalau anak-anak masih bisa tamat SMA, boleh kuliah di Unismu. Di sana ada 8 fakultas. Nah, kebetulan saya di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sana. Nah, di sana ada 8 fakultas. Ada juga pasca sarjana. Fakultas yang pertama, fakultas saya FISIP, baru ada FKIP, ada teknik, ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi dan bisnis, ada fakultas kesehatan masyarakat, ada fakultas agama Islam, ada pasca sarjana untuk magister. Magisternya ada 3, ada magister pendidikan, ada magister hukum dan magister ekonomi, magister manajemen (MM). Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin anak-anaknya boleh mendaftarkan diri di Universitas Muhammadiyah Palu. Dan di Universitas Muhammadiyah Palu tadi saya sampaikan banyak beasiswa dan tadi. Jadi bisa saja misalnya kita menurunkan program pemberdayaan. Nah, ini kita mengajukan anggaran ke
kementerian, lalu anggarannya ditujukan untuk pemberdayaan. Itu saja saya minta, tidak usah yang lalu diungkap-ungkap. Bersatu kita teguh, Ya benar. bercerai kita kawin lagi. Dari proses kawin lagi nih. Jadi kita berapa anggota ini kita kumpul bersatu bersama menuju Pantai Losari. Jadi begitu ya. Tidak usah itu dibahas yang lalu setahun yang lalu itu tidak usah kita kenakan lagi tahun yang akan datang. Bagaimana caranya kita membuka lembaran baru? Kita bersatu supaya tujuannya kita itu sukses. Seperti dibilang Bapak Ferry tadi, seumpama dalam 1 tahun itu kita mendapatkan 100 juta. Makanya itu kita bagi bersama, jadi makanya kita bersama. Tidak usah yang lain diungkap-ungkap. Di sini tidak usah muka-muka marah, malah kita ketawa-ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada di sini misalnya. Nah, makanya saya bilang tadi program kita ini yang sudah berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Kades dan jajarannya, tentunya teman-teman fasilitator semua, Bapak dan Ibu-ibu yang saya banggakan. Saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya lihat jumlahnya lebih banyak dari pertemuan kita di kantor desa Pak Kades. Tapi ini adalah rasa kesyukuran kita bisa silaturahim. Silaturahim itu menjadi penting karena silaturahim itu memanjangkan manusia. Yang pertama, ya to the point saja, bahwa kita merancang program ini adalah bagian dari program pemberdayaan yang kita lakukan di Muhammadiyah dalam rangka untuk menggairahkan ekonomi masyarakat sekaligus mencerahkan. Makanya selain kita memberikan dana tunai bersyarat, juga kita memberikan pelatihan. Hari ini itu adalah pelatihan, kita mulai dari pelatihan perencanaan. Jadi memang dalam sisi usaha itu harus ada perencanaan. Karena kalau sesuatu tidak direncanakan dengan baik, maka akan menghasilkan juga sesuatu yang kurang baik. Maka penting untuk membuat perencanaan. Dalam hal ini kita pengusaha mikro, Ibu, dan pengusaha loh. Pengusaha salak. Saya itu kalau ke Samarinda dan kawan-kawannya ini, si dosa ini kan bagian dari Samarinda dulunya. Paling mahal sih di sini. Bukan apanya. Sudah mau start kita, tadi timah itu. Salak jangan lupa. Bilang ini yang susah. Kalau sudah bilang Samarinda sudah bilang salah. Tapi begitu saja. Nah, kita bersyukur kita punya ikon lah di daerah Samarinda dan Sentosa ini. Nah, saya lanjut lagi. Pemberdayaan program ini adalah untuk pemberdayaan bagaimana kita bisa membuat perencanaan usaha. Jadi usaha ini harus direncanakan dengan baik. Kita dalam hal ini kita pengusaha mikro, saya bilang. Pengusaha biar mikro tapi kita pengusaha loh, Bu. Betul? Betul apa betul? Betul. Pengusaha kita ini. Nah, sebagai seorang pengusaha harus mampu membuat perencanaan, harus mampu melakukan perencanaan yang baik. Untuk apa? Untuk apa, Bu? Supaya tidak gagal usahanya. Kalau gagal usahanya, bangkrut promo. Nah, bangkrut. Kita tidak mau bangkrut.
Kita harus buat usaha. Nah, buat usaha harus punya perencanaan. Dibuat perencanaan dengan baik. Nah, hari ini kita coba untuk belajar tentang perencanaan. Rencana pemulihan usaha. Kenapa kita sebut pemulihan? Karena program kita ini, program pemberdayaan kali ini khusus untuk bagaimana usaha yang ada karena ada gempa kemarin, lalu kita pulihkan. Kita normalkan, kita sehatkan. Itu makanya disebut rencana pemulihan usaha. Nanti akan ada pelatihan besok ya. Kita lanjutkan dengan pelatihan pembukuan sederhana. Jadi bukunya sederhana, 70 buku saja. Sederhana tidak? Agak 1000 buku. Ya, kurang lebih 7 buku, tapi kita akan maksimalkan dulu 3 buku. Buku besok ya, nanti sampaikan oleh teman-teman. Buku pemasukan, pengeluaran, dan buku kas. Hari ini kita coba untuk membuat perencanaan. Itulah saya bilang tadi bahwa kita di Muhammadiyah itu bekerja sama dengan berbagai elemen. Kita bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk sampai di luar negeri. Karena memang tujuan kita adalah untuk bagaimana masyarakat kita itu bisa sejahtera dan bisa tercerahkan. Makanya ada pelatihan, dan banyak pelatihan nanti. Insya Allah akan ada pelatihan ini, perencanaan usaha, kemudian pembukaan sederhana, nanti ada juga pelatihan pemasaran, kewirausahaan, mungkin akan ada pelatihan technical skill. Ibu jangan bosan ya, yang untuk menjawab promonya pelatihannya. Karena memang itu tadi, kita tidak ingin usaha itu dibangun dengan kegagalan. Yang berikutnya kita sampaikan, kalau kemarin waktu di kantor desa itu saya sampaikan dana yang akan diberikan itu maksimal 4 juta itu diralat. Karena kalau kita masih makan 4 juta mungkin ada ibu yang tidak dapat, barangkali 10 orang. Mau ibu? Mau ada teman yang tidak 10 orang? Tidak mau ya? Kalau mau berarti tidak punya solidaritas. Nah makanya angkanya kita kasih turun maksimal 3.750.000. Kita kurangi 250.000 dari angka awal. Itu maksimalnya. Nah mau dimaksimalkan. Jadi saya cuma harap, kalau dulu kan maksimal, kita tidak sarankan dimaksimalkan. Tapi kalau maksimal jadi apa? Nah kali ini mohon dimaksimalkan. Karena memang angkanya agak kurang 250 dari angka awal. Jadi tolong angka ini dimaksimalkan, disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Ya, kebutuhan usaha Bu, bukan keinginan ya. Kami misalnya ada yang jadi bagaimana? Oh masih ya. Jadi saya bilang tadi. Saya suka biasanya berdiri deh, apalagi pagi-pagi. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu berdiri paling enak ya, apalagi laki-laki. Betul Bu? Bu suka? Nah, jadi Bapak harus sok bisik saja. Begitu kita bilang berdiri pakaiannya, Bapak-bapak suruh bisik. Nah, kita maksimalkan maksud saya begini. Kita buat perencanaan apa kebutuhan usaha kita. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912, jauh sebelum Indonesia merdeka, di Yogyakarta. Tahun 1912 itu Muhammadiyah, organisasi yang cukup besar. Lalu kaitannya apa? Mencerdaskan bangsa, mencerdaskan seluruh anak-anak negeri dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri. Nah, sekarang Muhammadiyah sudah sampai di luar negeri. Malaysia ada, di Singapura juga ada sekolahnya, di Malaysia di beberapa daerah di luar negeri sana. Nah, tapi punya cabang sampai di Eropa ada, di negara-negara Timur Tengah. Nah, kita ingin bagaimana
anak-anak negeri ini bisa cerdas semua, gitu kan. Makanya kita mendirikan perguruan tinggi di Indonesia. Itu perguruan tinggi Muhammadiyah ratusan, cukup berapa? 173. Ya sekitar 170-an. Kan mungkin hampir 200, menyaris 200. Dengan di luar negeri juga di Malaysia dan di Palu. Nah kita punya di Sulawesi Tengah punya 2 perguruan tinggi. Di Luwuk satu namanya Universitas Muhammadiyah Luwuk, dan di Palu Universitas Muhammadiyah Palu. Kebetulan saya mengajar di sana, dosen di sana. Nah, kita setiap tahun itu menerima murid, mahasiswa. Jadi semua ada 8 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Ini biasanya Pak Sekdes cocok untuk aparat desa. Kalau ada aparat desa yang mau lanjut kuliah, boleh diprogramkan untuk S1. Ada dua jurusan di sana, administrasi negara dan sosiologi. Biasanya kalau aparat desa cocok di situ, sosiologi atau administrasi negara. Nah itu fakultas pertahanan. Kebetulan saya ngajar di sana. Saya orang administrasi negara. Saya di sana kebetulan ditunjuk sebagai wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah kemudian ada fakultas teknik yang suka congkel-congkel itu atau bangun-bangun, boleh lah fakultas teknik. Ada fakultas ekonomi, nah, yang cocok sebenarnya kita ini. Ibu-ibu yang ini pasti belajar, pelajaran ini ada di ekonomi, fakultas ekonomi dan bisnis. Terus ada fakultas pertanian, nah cocok juga di sini. Kan daerah desaan yang sangat dekat dengan dunia pertanian, boleh kalau ada anak-anak kita yang mau kuliah. Terus ada fakultas hukum. Fakultas hukum ini jadi pengacara, jadi hakim, jadi bidang-bidang hukum. Terus ada juga yang mau jadi guru, boleh. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) di Universitas Muhammadiyah Palu. Ada beberapa program studi di sana. Ada olahraga juga, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Terus ada fakultas agama Islam. Khusus ada juga yang jadi guru agama. Ada juga bagian dakwah dan lain-lain. Dan yang terakhir itu fakultas kesehatan masyarakat. Nah, itu Firman alumni sana. Alumni sudah ya? Firman SKM. Sarjana kesehatan masyarakat, bukan SKM, sinting bila diri, tapi SKM. Nah, itu Firman alumni FKM ya. Jadi ada 8 fakultas itu. Nah yang mau lanjut juga ada Pak Sekdes. Ada 3 program studi pasca sarjana untuk magister. Magister yang pertama itu magister manajemen pendidikan. Yang guru ini bisa atau kepala sekolah. Itu bisa itu magister manajemen pendidikan, MPD dia. Lalu ada magister hukum. Yang dari fakultas hukum yang S1 boleh. Dan ada magister manajemen. Mau kuliah yang ekonomi cocok dengan ini. Jadi kita punya 3 untuk sementara, masih ada 3 S2-nya. Nanti mungkin akan ada lagi beberapa pasca sarjana untuk S2, mungkin juga nanti akan ada administrasi pabriknya. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut di aparat desa yang misalnya ini, kita memudahkan kok. Semuanya mudah, SPP-nya bisa diangsur. Terus kalau untuk anak-anak muda, anak-anak yang baru tamat SMA ada beasiswa. Maria beasiswa, Maria bidik misi, banyak ada. Pokoknya berapa beasiswa, termasuk beasiswa KIP itu yang kita, kalau di fakultas saya di FISIP itu kemarin sekitar 50 lebih itu mahasiswa dapat beasiswa. Untuk angkatan 2021 kemarin. Nah ini 2022 lagi saya belum tahu karena harus daftar dulu mahasiswanya. Kalau KIP itu biasanya ya diutamakan yang ekonomi ke bawah dan berprestasi. Biasanya ada surat keterangan dari Kades biasanya yang KIP itu. Nah,
Terus ya ada juga beasiswa apa namanya prestasi PPA itu yang berprestasi diutamakan. Jadi banyaklah di kita itu untuk saat ini alhamdulillah Unismu Palu itu sekarang sudah mulai terus berbenah. Ya, kita berharap bisa menyaingi universitas negeri gitu kan yang lebih unggul. Tapi ya harapan kita tentu orang-orang atau masyarakat bisa kuliah di semakin banyak mahasiswanya kan semakin punya harapan untuk lebih baik gitu. Makanya beasiswa kita push itu untuk kepentingan supaya mahasiswa bisa banyak gitu. Tentu kita membantu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu masyarakat. Kita tujuannya sebenarnya beasiswa itu. Jadi masyarakat bisa lebih sejahtera, kemudian dan lebih cerdas. Nah, itu sebenarnya. Jadi tujuan Muhammadiyah itu kurang lebih seperti itu kehadirannya. Makanya kita dengan program ini, ya kita membuat pelatihan kayak gini. Gitu kan. Pelatihan di sana ada 2 jurusan, yaitu administrasi negara, atau aparat desa cocok itu. Kemudian sosiologi. Sosiologi itu berhubungan banyak dengan masyarakat. Nah, ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi, ada fakultas keguruan dan pendidikan, di sana ada PAUD, ada olahraga, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian ada fakultas pertanian, ada fakultas teknik, fakultas agama Islam, dan fakultas kesehatan masyarakat. Biasanya yang paling diminati itu kesehatan masyarakat. Oh, istrinya Pak Kades dari FKM, kebetulan alumni. Alhamdulillah. Nah, istrinya Pak Kades kita di taman ini alumni Unismu di FKM. Nah, sekarang masih punya peluang. Yang ingin saya sampaikan sekarang ini ada kemajuan di Unismu Palu. Sudah banyak beasiswa dibanding dulu. Nah, sekarang alhamdulillah tahun kemarin 2021 itu di FISIP itu hampir semua mahasiswa barunya dapat beasiswa. Hampir semua, kurang lebih saya lupa angkanya pastinya kurang lebih 50-an. Itu mahasiswa baru yang dapat beasiswa di FISIP di fakultas saya. Nah, saya bersyukur. Nah, fakultas tahun ini juga masih ada. Jadi kalau kuliah di sana insya Allah bisa terbantukan lah. Tapi ada syarat-syaratnya tentunya. Syarat berprestasi dan syarat kalau yang misalnya ada beasiswa kurang mampu nanti ada keterangan dari Kades menandakan bahwa dia kurang mampu. Tapi daftar dulu gitu. Nanti dapat beasiswanya setelah daftar. Sama juga dengan kami, mau kuliah S3, mau kuliah S2, daftar dulu. Ada teman saya sudah kuliah di S3, sudah daftar, tapi belum dapat beasiswanya. Dia usahakan terus, gitu. Sampai dia dapat, ada langsung dapat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi daftar, kalau misalnya kita beruntung ada syarat-syaratnya nanti, disediakan kalau misalnya sesuai syarat bisa dapat.